Oke, dikumur-kumur, dikunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di podcast SPKP SPSI Multistrada. Kali ini saya Arfikra Yuda, biasa dipanggil Kiting, ditemani oleh Nasdim dan narasumber kita yang bernama Arif. biasa dia panggil Arif aja. Arif aja. Di sini kita akan membahas tentang kewirausahaan. Bagi teman-teman mungkin di luar sana yang mempunyai perihal kewirausahaan, apalagi itu berhubungan tentang hobi, di sini kita menyoroti tentang aquascape. Arif, apa sih yang membuat Bang Arif memilih untuk memilih kewirausahaan aquascape ini? Ya kalau saya pribadi sih ini awalnya dari hobi sih. Hobi dulu itu emang hobi, cuman emang sempat nggak tahu aquascape itu apa. Ya. Cuman yang saya tahu ya asal tanam aja gitu pakai tanaman biasa apa. Ya berhubung saya nyari informasi akhirnya ya dapet lah dari hobi lah intinya. Dari hobi sih ya. Dari hobi awalnya. awalnya hobi berarti Awalnya Bang. hobi Hobi gitu. yang menghasilkan gitu Bang Arif. Alhamdulillah Alhamdulillah. Berarti inspirasinya dari hobi. hobi. Dari Berarti hobi. sejalannya hobi ini Bung Arif ini terus akhirnya cemplung nih ke wirausahaan. Berarti sudah sejauh ini sudah melakukan ini tuh dari kapan, Bang? Kalau jalan awal hobi itu saya dari 2015. 2015 hobinya. Awal hobi ya. Hobi nyari informasi banyak temen lah gitu ya. Akhirnya tahu. Sehingga dari mulut ke mulut mungkin ya. Betul. Temen pengen bikin juga. Akhirnya saya bikinin. Ternyata dari mulut ke mulut ada ya kayak gitulah. Ujung-ujungnya ya dapat juga gitu cuannya gitu, income-nya. Berarti udah mulai seriusnya ini Bung Arif nih pas kapan nih? Kan itu berarti masih hobi bantuin teman gitu kan. Nah, ini udah mulai ke tingkat serius kayaknya. Oh, ini udah bisa jadi untuk usaha gitu kan. Nah, itu kira-kira pas tahun berapa itu Bung Arif mulai? Kalau untuk usaha sebenarnya sih saya nggak terlalu difokusin ya kalau untuk usaha karena saya juga kan masih kerja gitu Iya, kan. betul, ya, betul. PT. Ini cuman sampingan aja. Awalnya itu mulainya di apa ya? Di komersialin gitu ya, komersialin bahasanya. Itu di tahun 2020-an lah. 2020. Sebelum Covid. Sebelum Covid. Iya. Nah, Covid tahun berapa tuh? 2019. iya, kan? 2019 ke Ya, 2020. sekitar tahun segitulah sebelum Covid. Betul, Mulainya untuk dikomersilkannya gitu. betul. Cuman ya emang nggak terlalu besar-besar dulu gitu. Karena kan belum profesional banget gitu kan. Ya. Kayak teman-teman aquascaper yang lain gitu. Saya masih kecil-kecilan aja gitu. Oh, berarti aquascape ini ada sebutannya tadi apa? Tadi kalau nggak salah Aquascaper. aquascaper. Iya, ada aquascaper. Jadi ada yang untuk lebih si profesional. untuk si apa yang suka aquascape itu tadi sebutannya Penggiatnya itu iya, apa itu? disebutnya aquascaper. Oh, aquascaper Iya. penggiatnya. Oh. Gitu. Jadi Bung Arif ini termasuk aquascaper dari tahun 2000 Dari tahun 2015. 2015 Lebih fokusnya lagi tuh dimulainya 2017. 2017. Habis nikah. Habis nikah Iya, langsung habis nikah langsung. ada inspirasi itu Ya, tuh dari temen. Betul. Betul sekali. Untuk ini sih mungkin dari saya pertanyaannya Bung Arif, dari kesulitan atau peralatan apa saja sih yang dibutuhkan untuk bisa merangkai dan membuat dari awal sampai jadinya aquascape ini? Kalau peralatan itu ya jelas kalau sekarang sih nggak ada kesulitan. Karena Ya. banyak lah toko-toko akuarium yang menjual alat-alat ya. Hmm, Kayak filter, lampu, CO2 juga banyak lah gitu. Ya, Kalau ya. sekarang nggak terlalu sulit. Mungkin di sebelum-sebelumnya emang sangat sulit gitu kan. Nyari-nyari alat-alat yang proper gitu kan. Kalau sekarang sih gampang lah ditemuin gitu. Kalau untuk alat-alat. Mungkin kalau untuk kesulitan mungkin inspirasi aja sih. Tergantung tangan gitu kan. Kalau tangannya kreasinya bagus ya bisa bagus sebenarnya. Sama patokannya ke mana dulu gitu kan. ya. Lebih ke situ sih kalau untuk kesulitan paling di awal-awal ya awal tanam kayak gitu kan. Awal nanam tanaman itu ya perawatannya lebih ekstra kalau awal-awal. Cuman untuk kesononya kalau air udah metur ya aman aja sih mau ditinggalin berapa bulan juga gitu. Kalau dari segi waktu pas pembuatannya itu Bung Arif bisa sampai berapa lama itu? Pembuatan itu
kalau saya pribadi itu tergantung ukuran. Ya. Tergantung ukuran. Kalau ukurannya kecil, mungkin ya hitungan jam juga bisa. Hitungan. Iya, tergantung tema juga. Oh, dari jenis tema ngaruh, juga ya. Tema berarti. juga ngaruh. Kecil kalau temanya misalnya kayak jungle ya, kayak yang di pojok sana, agak lebih lama karena buat hardscape-nya itu emang lama. Ya, coba. Butuh waktu gitu. Jadi tadi balik lagi tergantung inspirasi juga ya Bung Arif ya. Jadi kalau misalkan emang berarti basicnya tuh emang skillnya emang udah ada gitu ya untuk kayak misalkan rapihin gitu kan kayak misalkan contoh kayak gini ya Bung ya. Ini berarti udah ada bentuknya nih kan ya. Iya. Berarti itu hasil pemikiran sendiri, imajinasi ya. sendiri Iya, berarti ya. imajinasi. Heeh. Betul, Terus juga tadi saya tertarik tentang CO. Tadi kan Bung Arif menyebutkan tentang CO. Itu Ya. berarti tabung yang ini ya Bung Arif ya kalau nggak ini ya. ini Heeh. CO2, ini CO2 5 Nah, kilo. itu untuk apa nih? Untuk yang awam mungkin di rumah nggak tahu kok akuarium kok pakai oksigen gitu kan. Itu buat Ini apa sih gitu? Sebenarnya kalau CO2 ini apa ya? Pelajaran Oh, ada IPA ada gitu ya. ilmiahnya gitu ya. Banyak pelajarannya kalau di aquascape, di kelistrikan ada ya kan, di biologinya ada gitu. Kalau CO2 itu kayak pelajaran aja lah, pelajaran IPA mungkin jadi SMP gitu kan ada juga kan. Karbon CO2 lah, karbon dioksida ini semuanya pasti dibutuhin sama tanaman. Karena aquascape ini kan kebanyakan kan tanaman. Sebenarnya kalau namanya aquascape itu apa ya, seni menata di dalam akuarium kaca gitu. Oh, iya. Mau temanya apapun ya bisa aja. Ada yang nggak pakai CO2 juga ada gitu. Berarti Kebetulan karena saya ini kan pakai tanaman gitu ya, Betul. tanaman hidup. Jadi saya pakai karbon dioksida itu untuk fotosintesis. oh, jadi teman-teman kita juga banyak belajar ternyata ya nggak cuma akuariumnya aja ternyata ada sedemikian rupa seperti contoh misalkan tadi ya ada pembelajaran tentang fotosintesis, kelistrikan pun juga ada Iya, terkait lampu apa segala macam. Nah, baik lagi tadi kan sempat disinggung ya sama Bung Arif teman-teman terkait kalau bisa nggak sih Bung kalau nggak pakai CO2 ini bisa nggak kira-kira Bisa untuk banget, aquascape? bisa banget. Tergantung tanamannya. Tergantung tanaman Ya, berarti. tanaman kan ada yang high CO, ada yang low CO. Hmm, Kita I see, kalau I see. emang nggak pakai CO2 bisa pakai tanaman yang low CO. Tuh. Ya contohnya ya ada tuh kayak yang di belakang ini kan tanaman yang tinggi-tinggi tuh itu namanya cryptocorin. Cryptocorin itu low CO. Ini semuanya tanaman yang di dalam low CO semua. Jadi nggak pakai CO2 juga bisa. Gitu. Aman hidup Aman, ya. gitu. Heeh. Yang penting nutrisinya seperti pupuk gitu ada. Kalau nutrisinya ada pasti tumbuh. Terkait ini berarti kan Bung Arif nggak serta merta langsung ada gitu kan tanamannya. Jadi ini tuh Bung Arif dapetinnya tuh dari mana gitu? Maksudnya apakah Bung Arif emang ada channel di daerah mana gitu kan? Apa ya? Mungkin lebih ke order kali ya gitu ya. Nah itu seperti apa Bung? Kalau petaninya ada, kebetulan saya juga kan ada di grup-grup Forum FB, gitu ya. juga kan ada banyak lah gitu. Kebanyakan sih untuk petaninya di area Bogor. Oh dari Petaninya Bogor. ya. Kita bisa cari-cari aja sih di Facebook atau di online shop juga banyak Oh sekarang, jadi ya. lebih mudah sekarang ya Bung Iya, ya? lebih mudah. Jadi untuk teman-teman ya Bung Kiting ya, Ya. lebih mudah sekarang terkait mau teman-teman misalkan mau gabung ke kewirausahaan bisa langsung tanya Bung Arif atau mungkin bisa langsung Tanya forum forum, bisa, masuk ya. forum Facebook ya Bung Iya Arif betul, ya. bisa. Jadi emang udah rame lah ya, udah bukan apa asing lagi Iya, gitu, udah udah banyak banyak ya. sekarang, udah banyak. Udah banyak. Udah banyak. Oke, Bung Kiting. Oke, berbicara tentang kewirausahaan nih ya, Bang Arif. Bagaimana sih cara membagi waktu? Apalagi kan kita kan karyawan nih yang mempunyai wirausaha di luar jam kerja kita. Dan mungkin ada tips atau seperti apa sih cara mempromosikan atau memperlihatkan bahwa ini tuh wirausaha Bang Arif untuk konsumen-konsumen yang di luar sana gitu. Apa dari memulai dari temen, grup atau apa gitu. Kalau saya sih awalnya emang mulainya dari teman. Dari teman Kebanyakan dulu berarti ya? Kebanyakan dari teman, terus ya posting-posting lah di media sosial, ya akhirnya ya banyak juga yang tahu gitu kan. Ya. Ya lama-lama juga ada juga yang pesen gitu. Kebanyakan seperti itu. Kebanyakan seperti itu. Ya, dulu sih saya fokus juga di apa ya, di tanaman-tanamannya, budidaya gitu, budidaya tanaman. Ya. Itu juga saya jualnya lebih di forum komunitas ya. Forum Ya, komunitas. forum komunitas itu banyak juga.
yang nyari tanaman-tanaman kayak gitu kan. Mm-mm. Dulu sih saya lebih ke tanaman anubias. Cuman kalau sekarang karena emang saya lagi kurang perawatannya ya, lagi jelek gitu kan. Hmm. Dan emang pembelian sekarang itu di tahun sekarang itu agak menurun semenjak habis Covid gitu ya. Habis Covid itu emang agak menurun dari pembelian teman-teman yang bikin akuarium Yang gini bikin, ya. yang mesen gitu biasanya Iya, ya. agak menurun, memang agak menurun. Cuman ya kalau saya pribadi sih emang gak jadi masalah gitu. Iya. Karena hobi gitu ya. Iya, Mau di samping usaha, iya, dikarenakan iya, ini hobi, jadi menjadikan asik kita aja tuh gitu. nggak jenuh ya Iya. untuk menjalaninya. Betul sekali kayak gitu. Kalau untuk setting-setting itu kebanyakan ya dari teman sih, mulut ke mulut, Mulut ke sama mulut. di media sosial juga paling Mm-mm. berpengaruh lah di media sosial. Di media sosial. Betul sekali di media sosial lah. Untuk tren atau hal yang biasa orang memesan ke Bung Arif perihal aquascape itu bertemakan apa sih Bung Arif? Kita kan melihat apalagi aquascape ini kan kalau kita cermati, kita lihat itu kan bisa kayak sedikit menenangkan gitu kan ya. Ya. Dilihatnya sejuk. Nah, tema apa sih yang biasanya orang itu ingin atau memesan ke Bung Arif biasanya? Kalau saya pribadi, kalau untuk pemesanan ya, Ya. kalau saya sih lebih ketergantungan budgetnya. Budget dari si pemesannya berapa sih atau segimana gitu kan. Maunya seperti apa gitu kan. Nanti saya di situ kasih masukan Iya. gitu. Cuman kalau untuk tren yang lagi bagus sih sebenarnya untuk tema itu lebih ke tema jungle gitu. Oh, tema jungle. Iya, kalau tema jungle itu lebih banyak yang berminat sebenarnya. Karena perawatannya mudah, cuman ya itu budgetnya lebih tinggi biasanya Budgetnya tema lebih jungle tinggi, ya. Karena butuh bahan-bahan yang lebih banyak kayak gitu untuk tema jungle. Ya contohnya kayak gitu tuh tema jungle yang di pojok ya, itu tema jungle itu bisa lebih mahal karena bahan-bahannya butuh lebih banyak dan butuh waktu pengerjaan yang lama gitu. Iya. Kalau tema jungle. Mungkin kalau untuk tema natural kayak gini, natural namanya ya. Kalau untuk natural itu lebih gampang sebenarnya. Lebih simpel. Itu bisa sehari jadi juga bisa gitu. Ataupun hitungan jam juga bisa, itu tergantung ukuran. Gantung ukuran. Kayak mungkin itu. Hmm. Kalau untuk tren sama biaya ya kayak gitu ya Iya, iya. maksudnya ya. Ya, tergantung si pemesan. Si Kalau untuk pemesan. itu. Gitu. Oke, Bung Iya. Mas Dim. Tadi kan terkait ini ya Bung. Kira-kira sejauh ini tuh udah berapa banyak nih Bung Arif tangki yang udah keluar nih? Berarti kan Bung Arif selama ini kita jual tangkinya aja atau apa? Kita udah desain. Tadi kan Bung Arif bilang ada tema, berarti udah jual plus sama desain gitu kan, sesuai requestan pelanggan gitu. Nah, apa atau misalkan perawatan mungkin yang awam-awam belum bisa gitu ya. Jadi buat jasa Bung Arif kayak Bung tolong dong kayak misalkan kuras atau itu bisa nggak Bung? Untuk jasa ada. Ada Bisa, juga? Bisa, sangat bisa untuk jasa. Mau jasa perawatan atau mau jasa desain bisa, sangat bisa. Saya siap gitu kalau untuk itu. Cuma kalau untuk apa tadi pertanyaannya? Iya, terkait untuk apa? Penjualannya itu Udah. ini kan berarti atau apakah akuariumnya ada akuariumnya aja gitu yang dijual ataukah udah sama desainnya gitu? Kalau saya pribadi sih Dijual terpisah atau apa enggak gitu? Kalau saya untuk misalkan akuariumnya gitu ya. Akuariumnya saya lebih mesen ke teman yang kerja sama saya gitu ya. Mesen ke teman baru saya datangkan karena saya sendiri belum bisa bikin akuarium sendiri gitu ya. Untuk tangkinya gitu saya belum bisa. Jadi saya lebih mesen ke teman kalau untuk akuariumnya aja. Cuma kalau untuk sama layoutnya itu saya bisa eksekusi lah kalau itu. Ya. Ataupun terima beres gitu ya, terima rapi juga bisa, atau terima jasa desain aja juga bisa. Oke, berarti bisa lah ya, ntar bisa dikontak kalau misalnya sangat teman-teman awam banget nih, nol banget ya Bung ya. Misalkan saya pengen banget nih punya akuarium gitu kan, cuma pengen yang seperti ini nih, ada tanamannya segala macem. Tapi kita nggak tahu atau bingung ngerawatnya tuh gimana, berarti bisa konsultasi sekalian Bisa, gitu ya. konsultasi juga bisa, ataupun pakai jasa saya sendiri juga bisa. Gitu. Betul. Cuma Nah, nanti mungkin untuk waktunya bisa janjian. dikondisikan atau karena juga kan pekerja ya. Ya, karena saya juga masih kerja gitu. Nah, berarti Bung Arif ini tuh sebenarnya airnya itu air tawar atau air asin gitu. Jadi kan kita apakah bisa dua-duanya misalkan
air asinnya bisa nih. Hmm. Si ikannya berarti ikan air asin gitu kan, misalkan ikan laut gitu kan, kayak Nemo gitu. Berarti bisa. Apakah ada kesulitan nggak kayak misalkan air tawar dan air asin tuh perawatannya gitu? Kalau untuk air asin itu sebenarnya bisa. Namanya aquascape itu kan seni menata ya, Betul. menata akuarium ya. Jadi itu air laut juga itu termasuk tema sebenarnya, tema dari aquascape sendiri. Oh iya. Kalau air laut itu ya temanya saltwater gitu kan. Marine lah, water marine gitu kan bisa. Ada juga kalau ini untuk aquascape yang saya setting ini lebih ke air tawar. Karena air tawar kan lebih mudah lah dicari. Kalau air laut kan kita juga kesusahan mau nyarinya di mana gitu. Dikasih garam sendiri nggak bisa berarti? Nggak bisa. Oh nggak bisa. Kita dikira masak air ya. Cuma kalau untuk apa untuk mesen mungkin ya, kalau mesen air laut mungkin bisa aja, cuman emang kita itu terkendala nyarinya mau di mana gitu kan. Itu agak susah sih untuk air laut. Kalau untuk air tawar kan lebih banyak lah tersedia di rumah juga ada gitu. Tinggal diukur aja kadarnya gitu, airnya bagus apa enggak kan. Berarti kalau teman-teman di rumah pengennya requestnya tema laut, berarti tetap bisa. Tetap bisa. Cuma mungkin dari budgetingnya juga rada Ya, beda sama air alat- tawar ya. nah, alatnya juga lebih mahal kalau yang saya tahu sih, lebih mahal. Oke. Saya juga belum pernah coba sih kalau untuk Untuk aquarium air laut, ya. Saya belum pernah nyoba Oke. kayak gitu. Untuk tantangan tersendiri bagi Bung Arif nih, atau ada mungkin pesan-pesan buat teman-teman di luar sana yang ingin juga memulai wirausaha, apalagi yang awalnya dari hobi, kesukaan tersendiri, ada nggak sih pesan-pesan buat teman-teman gitu biar mau juga memulai gitu untuk melakukan wirausaha? Ya kalau untuk pengen mulai ya tinggal jalan aja dulu gitu. Ya, jalan dulu aja berarti. Ya. Jangan curhat dulu, tapi jalan dulu. Jalan dulu langsung. Nanti kalau selama perjalanan itu ada kesulitan baru curhat. Nanti kan ketahuan tuh kekurangannya di mana gitu. Yang penting kita jalan dulu, pengalir dulu, nanti kesulitannya di mana bisa tanyain gitu ke teman-teman yang udah Berpengalaman lah. Ya, berkecimpung di di akuarium gitu kan, di usaha ini ataupun di hobi yang sama gitu. Kalau untuk akuarium sendiri kayak Iya. gitu. Kalau masalah motivasi sih saya agak susah karena saya juga bukan motivator kayak gitu kan. Iya. Yang penting teman-teman ya pasti jalan dulu aja lah, Iya. jalan dulu. Kalau udah jalan pasti ketahuan lah kayak gimana nanti di perjalanannya dan harus bagaimana itu pasti ketahuan. Iya. Gitu. Gitu. Tuh guys, dari Bung Arif kita bisa belajar bahwa seenggaknya kita mengalir dulu, mencoba dulu, jangan takut gagal karena dari kegagalan itu nantinya akan berbuah keberhasilan dan kelancaran di kedepannya. Jangan takut, apalagi di sini kita sebagai pekerja yang ibaratnya ruang lingkupnya di pekerjaan itu mungkin agak merasa jenuh ya. Kalau kita mempunyai hobi dan hobi itu mungkin bisa menjadikan menghasilkan uang atau ibaratnya cuan lah ya Bung Masdim ya. Itu bisa menjadi hal yang bermanfaat juga kan bagi kita dan keluarga. Oke, Bung Masdim. Ya. Menyinggung tadi ya terkait Bung Kiting tadi kan berarti teman-teman kalau emang mau jalan aja dulu gitu ya. Nah, ini Bung Arif, ini semisal ya Bung Arif ya. Semisal Bung Arif tuh fokus di sini, misalkan namanya PHK kan pasti ya teman-teman. Itu cuma kita nggak tahu kapan ya kan ya. PHK pasti ada. PHK itu pasti ada, cuma kapannya aja gitu kan. Nah, untuk Bung Arif sendiri nih percaya diri nggak kalau misalkan untuk mengembangkan usaha ini ketika Bung Arif sendiri udah di PHK gitu? Ya, percaya diri untuk masalah ini. Apalagi kalau sudah tahu ilmunya gitu kan, pasti percaya diri gitu. Berarti usaha yang menjanjikan termasuk ini ya Bung ya? Termasuk menjanjikan gitu. Ya tergantung ininya juga pasar. Kalau kita tahu pasarnya pasti dapet lah gitu. Gitu. Apalagi sekarang kan berarti udah ada langganan dong. Kayak misalkan mungkin dari tim teman-teman pekerja yang di Multisrada itu udah ada langganan gitu ya. Jadi udah percaya diri lah kalau misalkan udah di PHK ya tinggal lanjut usaha gitu ya. Kalau dibilang langganan sih mungkin kurang ini ya. Kalau
untuk sering minta tolong atau minta di setting jasa itu ada. Termasuk ketua sendiri Bung Guntoro. Bung Siap. Guntoro juga udah 2 kali. Oh, alhamdulillah. 2 kali. Alhamdulillah. Bung Guntoro itu udah nyeting aquascape ini gitu ya. Udah 2 kali. Mungkin karena kesibukan beliau akhirnya nggak keurus aquascape-nya, akhirnya minta tolong lagi ya saya kerjakan lagi gitu. Jadi sangat-sangat percaya diri ya untuk Bung Arif sendiri ketika Kalau emang saya sih- PHK itu. Ya harus percaya diri, kalau udah di PHK harus percaya diri, harus fight gitu kan Betul. sama roda kehidupan gitu kan. Gitu. Dan ini pun kan berarti nggak, kalau yang ini 150.000 saya bawa gimana? Buset. 150 jauh. Oh, jauh. Lampunya doang ya 150.000. Oke, baik. Oke, Bung Kiting, lanjut. Tadi 150. Saya nawar 100 deh, boleh? Podcast sembari nyari keuntungan sendiri ini kita, Bung Asdim. Dijual lagi ke orang jutaan lagi ya. Untuk ikan yang paling Bung Arif sukain nih, kita kan sebagai orang awam bertanya untuk ikan yang bagus atau yang cocok untuk ditaruh di aquascape ini kan ikan kan kita berbicaranya ikan kan banyak variannya nih, Iya, betul. bermacam-macam. Untuk yang dari harga terendah atau yang paling sampai mahal deh bisa Bung Arif ituin. Aduh, kalau ikan ya, Iya. kalau ikan saya pribadi sih sebenarnya ikan itu di aquascape cuman pelengkap sebenarnya. Iya. Ya kalau di aquascape itu Itu pelengkapnya malah ikan ya. Oh, Kalau iya. saya pribadi aquascape itu lebih menonjolkan ke tanaman sih, semburan tanaman. Kalau ikan itu hanya pelengkap. Cuma kalau untuk ikan itu ya emang jenisnya banyak, Ya. tergantung juga tema. Jadi kalau emang fokusnya di aquascape, kita baru ikan yang ngikutin. Ikan ngikutin, Iya. ngikutin si tema tersebut Iya berarti betul. ya. Kalau emang mau nonjolin ikan juga bisa, Hmm. tapi temanya yang ngikutin. Temanya ngikutin. Iya, gitu bisa. Tergantung di si pemesan sih sebenarnya, Iya. tergantung kita sendiri gitu kan. Mau misalkan kayak tema predator gitu kan, mau nonjolin ikan predator, ya kita juga sesuaikan temanya. Kalau terlalu banyak tanaman, jadi acak-acak lah sama predator kayak gitu. Oke, Bung Masdim. Berarti sesuai tema tadi ya? Betul. Berarti kalau misalnya ini teman-teman di rumah kan pasti fansnya banyak. Kalau temanya Manchester United gimana ini? Jangan kalah mulu dengan Man United. Kebanggaan ini dunia itu. Ya, mau degradasi soalnya. Jadi berbicara Manchester United. Oke, Bung. Terkait ini sendiri Bung Arif, akuarium sendiri nih kira-kira dikurasnya tuh apakah seminggu sekali ataukah perlu perawatan yang rutin, misalkan wajib seminggu sekali atau misalkan nunggu ada lumut atau nunggu kotor aja gitu? Kalau saya, Mm-mm. kalau saya pribadi sih untuk aquascape ya, untuk aquascape kalau untuk awal tanam itu biasanya 3 hari sekali. 3 Itu selama sebulan lah. Kalau saya pribadi. Cuman kalau untuk teman-teman yang yang emang mageran gitu ya, seminggu sekali juga gak masalah. Kalau emang mageran seminggu sekali ya. Mungkin kalau emang yang sedang lagi kerja juga gitu ya, kerja juga di perusahaan gitu ya. Bisa pas lagi libur gitu kan, ngisi kegiatan yaitu dengan ganti air, Iya, ganti nguras itu bisa. Ya nguras juga nggak semuanya dikuras, dihabisin nggak. Oh, Kalau nggak. aquascape itu nggak. Paling 20% lah dari ukuran akuarium gitu. Kita kurangin air 20%, baru isi lagi air yang baru. Seperti itu. Jadi nggak serta-merta tanamannya segala macem dikuras gitu enggak berarti? Enggak gitu. Enggak diangkat semua, enggak. Kalau diangkat semua ya nyeting lagi dong dari Oh, awal. iya, benar. Enak saya nanti jadi. Semua tanaman juga bisa masuk aquascape ya. Iya, enggak semua tanaman bisa. Enggak semua tanaman bisa masuk aquascape gitu, enggak bisa. Berarti Iya. Khusus berarti. khusus ya. Iya. Terkait aquascape kan berarti kita nggak bisa nentuin ya teman-teman. Kayak misalkan per bulan tuh hasilnya stabil terus itu berarti enggak ya? Enggak bisa. Nggak bisa. Kalau akuarium itu enggak bisa, kalau aquascape enggak bisa. Karena Mungkin ini kan- jasanya mungkin ya misalkan ada orang yang sibuk banget nih Bung Arif. Oh, jadi Rip tolong dong gitu, kurasin di rumah nih gitu, Iya, nggak itu kepegang bisa. soalnya gitu. Iya, bisa itu. Berarti ya sebulan jasa tuh pasti ada gitu ya Bung Arif Biasa ya. ada, pasti ada. Kayak bersihin tadi kuras Iya. kolamnya gitu ya. Tuh. Kemarin juga ada tuh, siapa dari anggota kita tuh Dari anggota kita ada. ada yang bikin itu bagus Aprilianto Oh iya, kemarin bagus, itu bikin itu.
kemarin juga minta bantu di settingin bang, katanya. Oke, saya ke sana. Nah sekarang saya nggak tahu sih nasibnya sekarang kayak gimana kemarinnya. Infonya sih lebih bagus bang, subur katanya. Alhamdulillah kalau udah subur kan gitu. Enak juga, biar enak juga dipandang gitu sama istrinya sama dia sendiri. Betul. Berarti cocok banget buat teman-teman yang capek pulang kerja gitu ya Bung Iya, ya. buat Relaksasi nyawang. lah gitu Iya, ya. Jadi relaksasi. Apa ya? Relaksasi mata. Refleksi jantung. Refleksi. Gitu. Iya, refleksi. Lebih refleksi. Biar ngatur emosi sebenarnya. Mungkin penelitiannya juga ada sih kayaknya sih untuk terkait masalah kita sebagai orang gitu ya, manusia gitu, melihat mondar-mandirikan itu termasuk apa namanya ya? Menjaga mental health. Betul sekali, ya betul. Gen Z Masuk. ya. Itu udah ada penelitian. Jadi Cuman buat saya lupa siapa-siapanya yang meneliti gitu kan. Cuman saya pernah baca aja gitu. Jadi buat teman-teman yang masih Gen Z, cocok banget nih buat teman-teman nih. Buat relaksasi gitu kan, yang sering stres gitu kan, cocok banget ya Bung Arif ya. Iya, cocok lumayan lah. Saya juga kalau pulang kerja ya nggak kemana-mana, ya liatin akuarium aja sambil nyawang gitu, sambil ngerokok mungkin ya yang ngerokok. Kebetulan saya udah nggak ngerokok, mungkin lebih enak gitu, nyantai aja, relax, lebih relax mungkin. Oke, Bung Giti. Ya kalau namanya cowok semua rata-rata pasti hobi itu ada. Cowok itu hobi ikan, burung pasti ada. Semua cowok itu suka, cuman kadang bingung merawatnya, kadang bingung buat bikinnya seperti apa. Cuman seperti itu doang sih. Sama bingung utama itu budget. Nah, budget yang bikin bingung biasanya gitu. Semua cowok pasti suka gitu, sama laki-laki. Mungkin untuk teman-teman di luar sana yang ingin mungkin ya, apalagi sudah tertarik mengenai pembahasan kita aquascape, bisa langsung saja kontak Bung Arif. Boleh, siap. Karena Bung aja. Arif siap dipanggil. siap dipanggil. Untuk perihal budget mungkin nanti bisa bilang atau berbicara langsung kepada Bung Arif sih ya. Budget Mungkin sih mah bisa disesuaikan. sebisik-bisik lah nantilah. Ya WA aja WA. Iya. Soalnya kan banyak manfaat yang bisa kita rasakan dari aquascape ini ya. Selain menenangkan diri, memperbagus ruang tamu juga mungkin di rumah. Hiasan namanya. Iya, istri juga pasti suka melihatnya. Cuma ngerawatnya nggak suka. itu hampir semua sih. Ngerawatnya udah Ingin capek menikmatinya aja biasanya kayak gitu mah. Kalau ini sih ya apa untuk pembuatan akuarium itu sebenarnya gampang sih sebenarnya kalau teman-teman emang mau gitu ya. Apalagi mau belajar baca-baca itu gampang sih sebenarnya. Gampang. Sama kayak nanam tanaman di darat aja sebenarnya. Gitu aja. Cuman bedanya ini di dalam air. Di dalam air. Tuh. Kalau secara prinsip sama. Kalau secara prinsip tanaman di dalam air itu sama. Gitu. Untuk tantangan tersendiri nih buat Bung Arif saat menyeting aquascape, atau ada nggak sih tumbuhan khusus yang ibaratnya kita tuh harus berhati-hati untuk menanganinya, atau ibaratnya kalau ada kesalahan dikit itu tuh mengakibatkan fatal, entah itu gagal di aquascape-nya atau apa, atau bisa jadi mati si tumbuhannya itu, ada nggak sih Bung? Kalau untuk kegagalan saat nanam itu pasti ada. Pasti ada itu. Iya, tergantung tanamannya juga. Ya emang ada beberapa tanaman yang kadang suka nggak cocok sama tanaman yang lain. Jadi yang ini butuh high maintenance, yang ini hanya low. Jadi pas alatnya itu kita sediakan yang high, yang low ini yang kebanting nantinya. Jadi nggak bisa disatuin gitu ya Iya, Bung Arif ya? ada yang kayak gitu. Ada tanaman-tanaman yang low maintenance sama high maintenance itu kadang juga ada yang nggak bisa disatuin gitu. Ada beberapa tanaman mungkin, tapi untuk jenisnya apa, namanya apa saya juga lupa gitu. Namanya ada beberapa lah, mungkin teman-teman bisa search lah di Google ya, itu banyak juga. Cuman kalau saya sih nggak ambil pusing, kalau aquascape saya udah tanam misalnya mati ya saya tanamin lagi gitu aja. Saya nggak ambil pusing gitu. Untuk Bung Mas Dim nggak jadi gitu. sudah ini belum, sudah tertarik untuk membuat aquascape atau memang sudah ada di rumah Bung Mas Dim? Boleh. Jadi teman-teman, saya tuh sebenarnya tertarik banget. Tapi jujur ya, waktu pas sempat ngobrol sama Bung Arif sendiri, jadi ini tuh si tanaman ini sampai kaget saya. Ini satunya itu ada yang harganya 50.000 ya, Bung Arif. Ada. Itu kira-kira kalau misalnya saya tuh punya budgetnya tuh
pas lah gitu. Misalnya 300 tuh bisa nggak sih punya aquascape kayak gini gitu? Kalau 300 sulit. Sulit Kalau ya? 300 sulit dijelasin. Mungkin kalau untuk kita nyicil dulu bisa. Oh iya. Misalkan kita 300 beli akuariumnya dulu, itu bisa. Nanti gajian depan beli apa lagi gitu, itu bisa. Cuman kalau untuk 300, kalau untuk soliter mungkin bisa akuarium Soliter itu, oh Iya, akuarium segede yang kecil gitu ya? Soliter mungkin bisa 150 tuh udah bisa. Paling ya tanamannya cuman beberapa jenis aja gitu, nggak banyak, nggak banyak jenis lah. Ini beberapa jenis. Untuk kayu dan batunya juga nggak terlalu banyak. Kalau untuk 150 bisa aja, bisa. Jadi berarti tadi saya nawar 150 ini berarti kebangetan ya teman-teman. Karena 300 pun yang kecil tadi itu seperti Lu itu. mau ngerampok gitu. Akuariumnya doang dapatnya 300. Tapi emang bener sih maksudnya teman-teman ya, kita namanya hobi kan pasti harus inilah yang baik. Contohnya ini kan sehat jadinya ya Bung ya. Jadi ya bener kata Bung Kiting tadi, emang bener-bener saya jadi pengen ini nih punya aquascape nih, iya nih. Coba nanti kita obrolin sama Bung Arif gimana sih apa dari awal tuh. Soalnya saya tuh bener-bener nol teman-teman untuk aquascape ini. Jadi harapannya untuk Bung Arif nanti saya belajar ya, oke? Lah siap, siap dipanggil pokoknya. Oke siap. Jasa mas siap ya. Iya, yang penting pas. Sesuai, cocok Siap. lah kita. Ya, dealannya cocok gitu. Berarti 150 nggak dapat nih tetap. Ya, lampunya Naikin dibawa. Dapat lampu. Kalau 150 untuk soliter bisa. Soliter kayak buat soliter cupang gitu ya, bisa. Mungkin cocok untuk di meja komputer seperti itu bisa. Kalau untuk harga 300, 150, 200 itu bisa. Untuk meja komputer. Cuman ya ada alat-alat yang emang nggak mungkin dipasang di situ karena ukuran akuariumnya kecil. Kayak seperti filter lah, nggak mungkin kan Betul. dipasang juga filter karena filter kan yang paling kecil aja ukurannya kan lumayan segede soliternya sendiri gitu kan, pasti nggak cocok. Nah, teman-teman yang masih penasaran tentang aquascape, jadi kita tuh sengaja datangin ke sini teman-teman. Kalau misalnya teman-teman penasaran tuh, Bung Arif datang ke rumahnya tuh berarti di mana nih? Kampungnya kampung apa yang namanya, Bung Arif? Kalau saya sih di Kampung Baru, Nah, Desa Tanjung Baru. Nah, teman-teman anggota yang dekat rumahnya dan yang pengen ini langsung aja samperin Bung Arif. Ya, Ya. datang aja. Atau enggak langsung temuin di tempat kerja ya? Bawa kopi sendiri tapi. Iya, boleh. Oke, siap. Oke. Boleh untuk teman-teman sesuai yang tadi dibicarain oleh Bung Mas Tim, kalau ada yang berminat atau yang ingin membuat aquascape bisa langsung saja kontak ke yang ahlinya, Bung Arif. Kontaknya ntar dicantumin nggak? Oke, boleh nanti dicantumin di bawah nggak? ya WA-nya. Sama Kalau saya kalau cantumin. harga mah bisik-bisik aja nanti. Siap, harga. Iya. Yang penting cocok gas gitu. Apalagi berbicara tentang wirausaha, sudah ada contohnya juga Bung Arif. Dimulai dari hobi awal yang ibaratnya dia hobi dan berlanjut ke wirausaha yang bisa membuahkan atau menghasilkan pundi-pundi uang di sela-sela luar kerja. Untuk teman-teman juga yang mempunyai hobi atau keinginan untuk berwirausaha, jangan terlalu berpikir panjang lebar seperti kata Bung Arif. Jalani dulu aja ya Bung Arif ya. Harus gitu, harus gitu. Iya, harus dijalanin pokoknya. Nah. Jalanin dulu baru curhat gitu. Jalanin dulu baru curhat. Jangan curhat dulu nggak jalan-jalan. Nah, Wah, itu bener. Nah, ya. Kebanyakan kayak gitu, curhat dulu. Curhat. Nggak jalan-jalan. Jalan gitu. enggak. Ini jalan dulu. Dari Bung Mas Dim ada yang mau ditambahkan lagi apa gimana? Ya paling saya mengingatkan ya untuk teman-teman anggota khususnya gitu kan. Ingat teman-teman, PHK itu pasti. Jadi kalau misalnya teman-teman bingung untuk mau usaha apa, tetap pantengin channel ini. Khususnya kalau misalkan teman-teman pengen banget aquascape nih ya. Tadi kan udah jelasin panjang kali lebar tuh, gimana dari awalnya. Iya. Bisa langsung nanti kontak Bung Arif, oke? Jadi teman-teman, menurut saya sebagai saya MC yang hari ini hadir, Bung Mas Tim atau nama saya asli Dimas Prayoga dan ini Bung Kiting. Jadi menurut saya teman-teman harus pantengin channel ini karena teman-teman anggota ingat PHK itu pasti teman-teman. Jadi jangan sampai mulai ketika kita udah ter-PHK, tapi mulailah sebelum kita ter-PHK. Setuju Bung Kiting? Setuju Setuju banget itu, Bung Mas setuju Dim. banget. Oke, sekian ya teman-teman podcast hari ini. Terima kasih juga Bung Arif Siap, sudah sama-sama. menjelaskan dari awal sampai akhir bagaimana dimulainya segala rupa dari awal. Oke, Bung Mas Dim, sudah? Jangan lupa teman-teman like, comment, subscribe. Oke? Betul.
Hidup buruh. Hidup. Hidup buruh. Bye.